Salam sejahtera, saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang kita akan terus lagi memikirkan bagaimana manusia yang jatuh ke dalam dosa semakin berdosa di dalam keberdosaannya. Ini menjadi penting untuk kita mengerti demi untuk bisa memahami mengapa kehidupan di dunia ini semakin hari tampak semakin kacau. Alkitab mengatakan di dalam Kejadian pasal yang ke-6 ayat 5, 6, 7, dan 8. Demikian firman Tuhan. Kejadian 6 ayat 5 sampai 8. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata, dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Saudaraku yang kekasih, bagian ini menjadi satu bagian yang sangat menarik. Bagaimana kemudian Alkitab menjelaskan kepada kita bahwa semakin hari manusia semakin terus-menerus cenderung hanya berbuat jahat. Oke. Nah, pada waktu manusia terus-menerus semakin cenderung berbuat jahat, manusia dikatakan tidak lagi bisa tidak berbuat dosa. Manusia berdosa tidak bisa tidak berbuat dosa. Manusia berdosa aktif tidak bisa melakukan kebaikan yang utuh. Pasif tidak bisa menolak dosa dalam hidupnya. Hidupnya dari terus-menerus hanya membuahkan dosa. Jadi tidak heran kalau kemudian dunia makin hari makin jahat. Teknologi boleh makin maju, penemuan-penemuan ilmu, moralitas, sosialitas, sosiologi maupun psikologi atau apapun tidak pernah cukup untuk membuat manusia untuk menjadi makin baik. Manusia makin berdosa. Manusia modern menganggap misalnya free sex bukan masalah. Manusia modern menganggap misalnya homo tidak persoalan. Maka realita-realita di dalam pergumulan kehidupan seperti itu sudah menunjukkan satu kelas yang sangat menarik. Bagaimana atau apa yang terjadi dalam hidup manusia itu menjadi amat sangat luar biasa menyedihkan. Itu faktanya. Nah, oleh karena itulah saudaraku yang kekasih, apapun yang terjadi di dalam kehidupan menjadi sesuatu yang sangat penting. Camkan, pikirkan, dengarkan. Ini menjadi sesuatu yang sangat serius. Sehingga dengan demikian, bagaimana kita bisa memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam pergumulan kehidupan kita menjadi sangat penting untuk kita jalani dalam keseharian kita. Sehingga dengan demikian, kita bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Allah dan bagaimana kita dipuaskan oleh keinginan Tuhan dalam melakukan apa yang menjadi maunya Tuhan itu. Nah, ini perlu. Oleh karena itulah saudaraku yang kekasih, manusia yang semakin hari semakin berdosa, makin tampak nyata dalam kehidupan keseharian. Hanya mungkin kemudian muncul pertanyaan bagi kita, bagaimana perbuatan manusia hanya semakin berbuat dosa, hanya membuahkan kejahatan, maka dikatakan menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi. Hal itu memilukan hatinya. Ya. Oleh karena itu muncul pertanyaan, loh kok Tuhan nyesel? Sampai kemudian ayat 7 dikatakan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan dari muka bumi, baik manusia, hewan, binatang, burung di udara. Ya, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Saudara, apa artinya Allah menyesal? Allah menyesal tidak bisa kita pahami dalam bahasa yang umum. Allah menyesal tidak sama dengan seperti kita menyesal karena kita tidak tahu konsekuensi dari apa yang kita lakukan. Misalnya saya pikir orang ini bisa dipercaya, lalu saya percaya. Ternyata nggak bisa dipercaya, pasti saya nyesel. Tetapi itu menjadi bagian yang wajar, saya menyesal karena saya memang nggak tahu dia sih. Saya kan nggak bisa tahu dia si manusia. Saya pikir bisa dipercaya, ternyata saya salah, kan begitu. Tetapi kalau Tuhan berpikir manusia itu akan jadi baik, ternyata dia kecelek, ya kan aneh. Berarti Tuhan tidak mengetahui dong, kan begitu toh. Nah, oleh karena itu menyesal Allah harus dipahami bukan dalam dimensi itu. Menyesal Allah harus dipahami dalam dimensi kepedihan, kesedihan hati Allah akibat keberdosaan manusia. Ya. Jadi ini sangat berbeda di dalam dimensi kemanusiaan kita dalam pengertian penyesalan karena ketidaktahuan, penyesalan karena ketidakberdayaan. Tetapi kata penyesalan di sini lebih menunjukkan kepada kepedihan, kesedihan karena memang Allah tidak menciptakan manusia untuk berbuat jahat, kan begitu. Sehingga kepedihan hatinya itu menjadi sangat mendalam. Nah, itu sebab kemudian kasih yang besar itu membuat dia mati di kayu salib nantinya. Nah, ini akan
Kita mesti mengerti, jadi kita tidak bisa terikat pada satu titik. Tetapi bagaimana kita melihat kemudian, bagaimana dia mewujudkan cinta kasihnya. Itu dulu. Nah oleh karena itu pada waktu dikatakan bahwa Tuhan menyesal dan ingin menghapuskan manusia yang sudah ciptakannya di muka bumi ini. Dan dia memang melakukannya. Tapi dia melakukannya bukan dia menghabiskan manusia itu. Tetapi kemudian manusia yang berbuat dosa itu menjadi manusia berdosa. Dan manusia yang berdosa itu melakukan hal-hal yang jahat dalam hidupnya. Mengakibatkan terjadi kekacauan dalam hidupnya. Sehingga pada waktu mereka sudah membuahkan kematian. Itu manusia di dalam Adam dan Hawa. Tetapi kemudian bagaimana Tuhan menyatakan cinta kasih. Toh masih berkenan memilih orang yang dikehendakinya. Nah maka kita menyebut tadi. Yaitu Nuh dikatakan menjadi representasi. Mendapatkan kasih karunia Tuhan. Di dalam air bah yang terjadi itu. Sementara orang lain. Sebetulnya mereka adalah orang-orang yang diberitakan untuk mengerti kehendak Tuhan. Tetapi mereka menolak untuk melakukan ketaatan dalam hidupnya. Nah, jadi kita harus hati-hati untuk mengerti ini. Supaya jangan sampai kita tergelincir. Lalu berpikir Tuhan itu jahat kejam. Karena cuma memilih sekelompok orang, tidak memilih yang lain. Ingat, Tuhan tidak punya kewajiban memilih semua orang untuk diselamatkan. Tuhan tidak punya kewajiban untuk menyelamatkan. Harus perhatikan. Tuhan hanya punya kewajiban satu-satunya untuk membinasakan. Karena manusia melawan perintah Tuhan. Manusia melanggar perintah Tuhan. Manusia telah memakan buah yang dilarang Tuhan. Manusia mendemonstrasikan pemberontakan yang upahnya adalah kematian. Mestinya, harusnya semuanya mati. Tetapi Tuhan menyatakan kasih karunia. Sehingga tidak semua mati, tetapi ada yang mendapatkan kasih karunia. Ada yang mendapatkan belas kasihan Tuhan. Ada yang mendapatkan kemurahan Tuhan. Nah itu yang harus kita mengerti. Jadi Tuhan itu kan baik, bukan jahat. Tuhan itu kan bermurah hati. Ya, memberikan kepada manusia keselamatan yang sebetulnya bukan lagi haknya. Memberikan kepada manusia keselamatan yang sebetulnya kecelakaan dan malapetaka lah yang harusnya menjadi warisan mereka. Jadi Tuhan tidak jahat. Karena itu kepenyesalan Tuhan dan ingin menghapuskan itu bukan dalam kerangka dia marah, murka, merasa dikerjain begitu ya, lalu menghanguskan semua. Tidak. Tapi justru menunjukkan kepedihan hati Tuhan yang mendalam, tetapi sekaligus menunjukkan belas kasihan. Karena seharusnya dia memusnahkan semuanya, karena seharusnya dia menghapuskan semuanya, dan dia bisa. Karena dia maha kuasa. Tetapi ia tidak melakukannya. Bahkan sebaliknya, ia menyatakan kasih karunia-Nya yang dalam peristiwa air bah direpresentasikan kepada Nuh dan keluarganya. Sehingga Nuh dan keluarga menjadi representasi tiap orang yang percaya, tiap orang yang menerima kasih karunia. Hebat kan? Itu kekristenan. Luar biasa kan? Itu iman sejati. Oleh karena itulah orang yang mengerti kasih Tuhan tidak akan berhitung lagi pada hidupnya. Toh harusnya aku binasa kok. Sekarang Tuhan selamatkan aku boleh kenal Tuhan, maka hidupku untuk Tuhan. Lalu apa yang kutakutkan di kolong langit ini? Mestinya kan gak ada lagi. Tapi kalau aku ketakutan, itu kan mengerikan sekali. Ayo dong hidup, melayani Tuhan dengan luar biasa. Ayo dong hidup, lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup ini. Ayo dong hidup. Kita lakoni kehidupan ini. Saudara-saudaraku yang kekasih, camkan, pikirkan bagian itu, renungkan dengan sungguh apa yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Supaya hidup kita menjadi hidup yang menyenangkan hati Tuhan kita. Itu menjadi penting. Ini menjadi pergumulan yang sangat serius yang perlu kita kerjakan dalam keseharian kita. Lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, maka hidup kita akan menyenangkan hatinya. Lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, itu harus menjadi bagian yang serius dalam hidup kita. Alangkah indahnya kalau semua kita hidup di dalam takut akan Dia. Alangkah indahnya kalau semua kita hidup melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Dan itu harusnya menjadi panggilan kita semua. Saudara-saudaraku yang kekasih, hidup harus seperti itu. Melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan kita. Siapkah saudara? Oleh karena itulah keberdosaan manusia. Di mana manusia terjebak dan terus makin terjebak dan terus makin terjebak. Pada dosa yang membuat manusia semakin berdosa. Itu menjadi sangat mengerikan. Paulus menggambarkan dalam kitab Roma. Bagaimana keadaan manusia yang semakin berdosa. Manusia yang tidak lagi mencari Tuhan. Manusia yang tidak lagi melakukan apa yang Tuhan mau. Dan hidup mereka menjadi kengerian.
Karena mereka hanya menimbulkan darah dan pertumpahan yang sangat menakutkan. Mereka hanya menimbulkan kengerian-kengerian yang merusak seluruh sendi-sendi kehidupan. Sehingga ketika manusia semakin berdosa, manusia mengekspresikan bukan saja dengan merusak kehidupan dirinya, di mana tidak lagi ada cinta kasih, tapi manusia hidup saling membenci. Bukan saling menolong tapi saling meniadakan. Bukan membantu tapi menekan. Sehingga kengerian demi kengerian terjadi dalam kehidupan. Dengan segera kita akan melihat betapa manusia hidup dalam kebengisan. Sehingga manusia sebetulnya seringkali lebih sadis daripada binatang. Binatang menganiaya atau memangsa korbannya tidak dengan logika dan pikiran-pikirannya. Tetapi bayangkan manusia seringkali menghabisi sesamanya dengan kecerdasan dan keunggulan akal budinya. Betapa mengerikannya. Sehingga manusia bisa dengan bengis menghabisi orang dengan sistematis. Betapa menakutkannya. Itu sebab kita melihat dan mendengar punya kisah-kisah yang cukup menakutkan. Orang-orang model Hitler yang bisa dengan bengis dan darah dingin untuk menghabisi orang yang lainnya. Kita punya kisah Idi Amin yang bisa memenggal kepala lawan politiknya dan menaruhnya di dalam kulkas sebagai kenikmatan tersendiri bagi dia. Oh, ada terlalu banyak penyakit-penyakit yang sangat mengerikan sehingga disebut menjadi sadisme, maniak terhadap penderitaan. Hidup manusia penuh dengan kekacauan. Itu ekspresi daripada dosa. Manusia semakin mengerikan. Itu ekspresi daripada dosa. Dan manusia bukan saja menghancurkan sesamanya, tetapi termasuk menghancurkan alam semesta yang Tuhan berikan, Tuhan percayakan kepadanya. Yang disuruh kelola, dieksploitasi sedemikian rupa. Yang harusnya diurus, diberantakan, dihancurkan. Kita menimbulkan banjir karena ulah hidup kita. Kita menimbulkan gempa karena ulah hidup kita. Kita merusak keseimbangan alam semesta yang harusnya kita pelihara demi kepuasan dan kebengisan hawa nafsu kita yang tidak ada batasnya. Pernahkah saudara berpikir bahwa dosa sudah merembet, menghantam seluruh kehidupan, menciptakan keserakahan pada manusia? Ilmu apa yang bisa membereskan keserakahan manusia? Teknik apa yang bisa membereskan keserakahan manusia? Penemuan teknologi yang sehebat apa yang bisa membereskan keserakahan manusia? Kecanggihan komputer kayak apa yang bisa membereskan keserakahan manusia? Jelas jawabannya tidak ada. Manusia makin hari makin berdosa. Hanya satu yang bisa menolong. Hanya satu yang bisa mencegah. Hanya satu yang bisa mengubahnya. Yaitu cinta kasih Yesus Kristus. Yang dinyatakannya dalam konteks ini kepada Nuh dan keluarganya. Begitu Tuhan menyatakan kepada tiap orang percaya yang didemonstrasikan di Bukit Golgota. Wow, alangkah indahnya. Oleh karena itu kembali lagi kita melihat saudaraku, kalau pergumulan zaman ini semakin hari semakin mengerikan. Jangan Anda menjadi putus asa. Sebaliknya, bagaimana kita terpacu dan terpicu untuk memainkan peran kita sebagai orang percaya. Supaya dalam waktu yang masih ada, kita bisa menolong sebanyak orang yang mungkin untuk bisa kita tolong. Dalam mengenal Tuhan. Tetapi kalau kita berleha-leha, kita bermalas-malas, kita juga akan tertinggal waktu dan tidak bisa akan berbuat apa-apa dalam hidup kita. Itu pun malapetaka. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pikirkan itu, lakukan itu. Apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidupmu. Supaya hidupmu sungguh-sungguh jadi hidup yang menyenangkan hatinya. Supaya sungguh-sungguh engkau melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Sehingga engkau sungguh-sungguh menikmati kemurahannya. Bukankah itu sangat menyenangkan? Bukankah itu sangat luar biasa? Camkan, pikirkanlah. Nah, jadi di dalam seluruh aspek kehidupan kita, melakukan apa menjadi kehendak Tuhan harusnya menjadi gairah kita. Di dalam seluruh aspek kehidupan kita, bagaimana kita menomorsatukan Tuhan harusnya menjadi mimpi dan pengharapan kita. Sehingga hidup kita menjadi sungguh-sungguh hidup yang luar biasa. Tidak Anda rindu? Tidak Anda mimpi terhadap kenyataan-kenyataan seperti itu? Camkan itu, lakukan itu. Maka engkau akan mengerti betapa hidup ini sangat nikmat dan luar biasa. Saudara-saudara, itu harusnya menjadi sebuah gambaran dalam memahami seni kehidupan. Sehingga menjadi sesuatu yang sangat menyenangkan dalam hidup itu sendiri.
Nah, jadi bagian-bagian seperti inilah yang seharusnya dipahami oleh orang-orang percaya di dalam hidupnya untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhannya. Sehingga dengan demikian ia bisa mengerti penuh bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang penuh dengan belas kasihan, yang penuh dengan cinta kasih, yang memperhatikan tiap kita di tengah-tengah kehidupan dan pergumulan kita. Menyenangkan bukan? Camkan itu, pikirkan itu. Lakukan apa yang menjadi kehendaknya, maka puaslah engkau di hidupmu. Wow, alangkah luar biasanya. Nah, jadi saudara yang kekasih, di dalam perenungan pemikiran kita sebagai anak-anak Tuhan, mestinya kita mampu menyadari betapa dunia akan semakin berdosa, menuju titik nadirnya, menuju kehancurannya, dan tidak bisa dicegah kecuali oleh kasih Kristus di Bukit Golgota itu. Jadi kepenyesalan Tuhan bukanlah sebuah kebodohan, tapi kepedihan yang mendalam atas apa yang dilakukan umat ciptaannya. Apakah Tuhan tidak tahu? Jelas jawabannya, bukan saja tahu, dia sangat tahu. Lalu kenapa dia sedih? Untuk mau menunjukkan betapa sebetulnya hati Allah sangat mengasihi kita, tetapi kita yang kurang ajar dalam merespon itu. Kita yang kelewatan. Sebaliknya, Allah ingin ingin menghabisi semuanya. Itu gambaran yang seharusnya yang memang harus dilakukan Allah sebagai konsekuensi dari hukumnya. Tetapi dia mau memilih kita. Karena itu dia harus memenuhi ketentuannya sendiri yang makan mati. Dan dia memilih mati untuk orang yang dikasihinya, orang yang dipilihnya. Kenapa dia tidak pilih semua? Itu hak dia, kedaulatan dia. Karena tidak punya kewajiban Tuhan untuk memilih semuanya. Malah untung amat sangat luar biasa beruntung. Tuhan masih mau memilih sekelompok dari manusia. Siapa yang dipilihnya? Itu rahasia dia. Kita mana bisa tahu. Makanya jangan menghakimi. Jangan sombong. Jangan rasa dirimu hebat. Oleh karena itulah, di tengah keberdosaan ini mestinya di sisi lain, manusia yang percaya itu mampu membuktikan bahwa dia orang yang benar, orang yang baik dengan hidup. Tentu lebih baik daripada manusia yang berdosa, yang semakin hari semakin berdosa. Kan begitu? Ya. Oleh karena itu, saudaraku yang kekasih, ini menjadi pemikiran-pemikiran serius yang bisa kita pikirkan. Coba lihatlah. Misalnya orang-orang yang menganggap free sex itu oke, misalnya ya. Homo itu oke. Tapi hidup mereka baik loh, menolong orang lain misalnya. Anda kan jadi confusing lihatnya tuh. Duh, orang ini baik loh. Nggak neka-neko loh. Loh, tapi kok ya dia setuju ini itu ya? Oh, ini bagaimana ya? Kan begitu. Pasti muncul berbagai pertanyaan-pertanyaan yang tidak sederhana untuk kita pikirkan dalam hidup kita. Tetapi perhatikan sekali lagi. Pertanyaan-pertanyaan yang muncul dan mengganggu itu. Dengan segera kita mengerti, semakin berdosa, itu gayanya, itu caranya. Sehingga orang menganggap itu oke, bahkan bagian dari sebuah kebebasan yang wajar dalam kehidupan. Semakin berdosa itu artinya orang melakukan dosa pun pada zaman sekarang tidak lagi rasa itu dosa, bahkan bagian atau gaya hidup samping atau alternatif hidup pilihan. Kan ngeri sekali. Dulu kita melakukan itu aib. Oh, mungkin kita bilang ya zaman dulu beda sama zaman sekarang. Nah, itu dia. Semakin canggihnya zaman, semakin majunya zaman, dosa sudah tidak dianggap dosa lagi. Yang dulu bersifat privasi hanya berdua, sekarang jadi ramai-ramai. Dibuka saja. Vulgar, mengerikan, menyedihkan. Saudaraku, pernahkah saudara memikirkan hal itu? Betapa pertandingan dalam kehidupan tidak sederhana. Betapa kita harus memainkan peran. Menghadapi pertempuran demi pertempuran untuk bisa tampil sebagai pemenang. Pernahkah saudara mengerti itu? Betapa sadisnya hidup ini. Dalam jebakan-jebakan yang amat sangat luar biasa, menakutkan. Camkan, pikirkan. Supaya kita tidak terjebak pada perangkap zaman yang salah. Manusia semakin hari semakin jahat. Itu dengan sangat mudah kita bisa menemukannya. Manusia semakin hari semakin jahat. Karena dia dengan tersenyum melakukannya. Manusia makin hari makin jahat karena dosa pun sudah sangat demonstrasif dilakukan. Tak lagi perlu disembunyikan. Itu kenyataannya. Manusia semakin hari semakin berdosa karena manusia familiar dengan dosa, biasa dengan dosa, sehingga dosa tak lagi dianggap dosa. Itu hanya gaya hidup modern saja. Pernah saudara pikir betapa kita sangat menakutkan? Kita hidup di alur dosa tanpa pernah merasa itu dosa. Coba saudara lihat tatanan ukuran yang ada di sekitar kita. Betapa tidak lazimnya, tapi sudah dianggap biasa saja. Perhatikan, bukankah kita juga terlibat pada kesalahan-kesalahan
yang akhirnya orang lain juga banyak bikin, dan kemudian kita merasa itu tidak terlalu salah. Toh orang lain juga melakukannya. Camkan, pikirkan. Sehingga dengan demikian saudaraku yang kekasih, sebagai orang percaya kita punya keberanian untuk mengintrospeksi diri kita. Menempatkan diri kita supaya tidak terjebak pada perangkap zaman yang salah. Supaya kita tidak mengikuti hanya gaya hidup orang yang lain. Akhirnya kita kehilangan arah. Pikirkanlah baik-baik. Lakukanlah baik-baik. Supaya hidup kita jadi baik seperti yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Sehingga kita layak di hadapan Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, pencermatan pemahaman di dalam kehidupan menjadi sebuah pergumulan serius yang harus dikonkretkan. Sehingga dengan demikian, kita tidak terjebak pada perangkap yang salah, tapi boleh melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sangat menarik. Biarlah masing-masing kita menyadari situasi diri kita, posisi kita. Peran apa yang bisa kita mainkan di tengah-tengah dunia yang semakin hari semakin berdosa dan tambah berdosa dan tak pernah berhenti untuk melakukan dosa. Tentu pertama Anda jangan terjebak di sana, apalagi terbawa arus yang salah. Sebaliknya, Anda mesti melawan arah, bertanding untuk memenangkan pertempuran. Pantas Tuhan bicara, orang percaya seperti domba yang diutus ke tengah kawanan serigala. Sebuah pertempuran yang menakutkan, yang tak mungkin kita menangkan, kecuali kita cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Artinya, dengan sungguh dan pintar, dalam ketulusan, bergantung pada pertolongan Tuhan, menunggu waktu Tuhan yang tepat untuk menggapai kemenangan dalam ketaatan. Selamat berhati-hati di tengah hidup yang semakin berdosa ini. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk cinta kasih-Mu, untuk pimpinan-Mu dalam hidup kami. Tolonglah kami supaya kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Demi Yesus Kristus Tuhan kami, biarlah Tuhan yang terus menolong, menuntun, membimbing kami, dan tiap saudara-saudara kami di tengah-tengah pergumulan kehidupan mereka. Terima kasih, terpujilah nama Tuhan. Amin.